Saya kaya di umur 20 itu bisa kendali dengan lifestyle yang untuk nanti masih ada umur 30, 40 yang sudah di-build dari umur 20. Tuh, maksud saya bergaul nggak apa-apa. Tapi kan maksudnya per bulan itu harus ada budget ya. Kata budget itu sangat penting karena budget itu misalnya Hi everyone, welcome back with me Jihan Amira sebagai founder dan juga host dari In Our Twenties. Dan kayaknya mungkin kalau by the time podcast ini tayang, kita udah lama banget nge-upload podcast. Tapi aku lihat teman-teman pada ramai banget nontonin rekaman-rekaman dari acara-acara kita. Dan by the time podcast ini tayang juga, kita baru banget menyelesaikan Festival of Twenties 2025. Mungkin banyak juga dari teman-teman yang datang kemarin karena ramai banget. Kemarin Festival of Twenties, sedikit recap, kita ngejual 1.200 seat dan 3 show dan all sold out in 2 weeks. Dan nextnya kita akan ketemu lagi di event kita selanjutnya. Dan hari ini menurut aku pembahasan kita akan cukup menarik karena salah satu yang aku lihat semakin kesini di umur 1,5 tahunnya In Our Twenties ini, kita tuh udah mulai bahas nggak cuman self development, walaupun kita tetap bahas self development, tapi kita udah mulai bahas banyak tentang life skill di umur 20-an. Mungkin teman-teman cukup sering ngelihat kita udah mulai sekarang tuh banyak bahas tentang kayak time management atau productivity atau tentang kesehatan, dan salah satu yang sering kita bahas juga adalah sebenarnya tentang keuangan. Which hari ini kita akan ngebahas banyak tentang keuangan sama mungkin salah satu kolaborator kita yang teman-teman pasti sering lihat lately di Instagramnya In Our Twenties atau di platformnya In Our Twenties gitu. Hai, pernah kepikiran gak sih ada satu platform seru buat sharing dan ngobrol soal financial dan lifestyle? Kenalin, ini dia Sukorway, tempat di mana kamu bisa ngobrol, terhubung, dan tumbuh bareng lewat komunitas finansial yang aktif dan suportif. Gimana sih cara gabungnya? Pertama, isi data diri atau tinggal login pakai akun Google kamu. Praktis dan langsung masuk. Selamat datang di Sukorway. Di Sukorway, kamu bisa bikin komunitas sendiri atau gabung ke komunitas yang sudah aktif. Pilih sesuai minatmu, mulai dari grup diskusi sampai fanbase dari tokoh finansial favoritmu. Di dalam grup, kamu bebas berbagi pengalaman, diskusi seputar finansial, investasi, atau sekedar ngobrol santai soal gaya hidup. Serunya lagi, setiap aktivitas kamu akan dapat poin Sukorway. Ada misi-misi harian yang bisa kamu selesaikan. Semakin aktif, makin banyak poin yang akan terkumpul. Kalau kamu investor Suko Invest, kamu bisa dapat benefit tambahan. Salah satunya, Redeem Point. Main spinning wheel buat dapetin voucher poin, lalu tukarkan dengan berbagai voucher menarik. Punya panutan influencer atau KOL favorit? Cari mereka di fanbase Sukorway. Ikuti postingannya dan ngobrol langsung lewat kolom komentar. Suka ikut event? Di sini kamu bisa ikut berbagai event komunitas, baik offline maupun online. Atau pengen bikin eventmu sendiri? Bisa banget. Gimana? Menarik kan? Yuk gabung sekarang di Sportwave, jalin koneksi, wujudkan potensi. Nah, hari ini aku mau langsung kenalin ada 2 tamu kita yang udah datang di studio hari ini, dan hari ini akan banyak banget ngobrolin tentang hal yang aku sendiri masih awam dan aku yakin teman-teman masih banyak yang awam, tapi aku jadi semangat buat belajar. Please welcome, ada 2 tamu kita hari ini, ada Mas Fabian dan Mbak Astari. Halo Mas Fabian, Mbak Astari. ya terima kasih. Mbak Jihan. Oke, Mas Fabian ini investment strategis dari Sukor Asset Management, Ya, benar, Mbak. dan juga Mbak Astari ini wealth specialist dari Bank Mandiri. Boleh dong Mas Fabian dan Mbak Astari sedikit perkenalan untuk audiens In Our Twenties. Ya, mungkin dari Basri dulu kali ya. Oke, thank you Mas Fabian, thank you Mbak Jihan. Halo teman-teman semua, saya Astari dari Bank Mandiri. Saya wealth specialist and advisory. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai perencanaan keuangan in our 20s ya. Thank you banget udah mengundang saya. Semoga nanti pembicaraannya berguna buat teman-teman semua. Ya, terima kasih. Saya dengan Fabian. Saya adalah investment strategis di Sukor Asset Management, dan tanggung jawab saya di Sukor Asset Management lebih ke makro, asset allocation, dan pokoknya memberi lebih ke advisory strategi lah
untuk tim investasi kami. Dan terima kasih untuk mengundang saya di podcast ini hari ini ya. Oke. Kita tuh sering banget sebenarnya biasanya kalau kita bikin acara kedatangan kayak career coach atau misalnya psikolog. Tapi kalau di expert di keuangan tuh sebenarnya masih jarang. Nah aku jadi mungkin mau tanya sedikit. Boleh gak sih Mbak sama Mas kita tahu kayak sehari-harinya itu kalau kerja sebagai wealth specialist dan investment strategist gitu ya. Kayak apa sih yang dikerjakan sehari-hari gitu? Kalau dari saya di Bank Mandiri, saya mengadvise klien nasabah Bank Mandiri itu ada yang retail, ada yang nasabah prioritas, ada yang private. Nah, saya mengadvise bersama relationship manager ya, mengadvise nasabah gitu. Mungkin agak mirip juga dengan Mas Fabian. Jadi kali ini makroekonomi seperti apa, kemudian aset allocation-nya seperti apa investasi yang cocok, bagaimana risk profile-nya nasabah tersebut, apa yang kira-kira investasinya untuk jangka pendek atau jangka panjang, kira-kira seperti itu sih Pak. Oke. Ya, mungkin agak mirip ya. Jadi sebenarnya kerjaan itu bisa dibagi dua. Yang pertama itu strategi ya. Nah strategi itu sebenarnya apa? Di Sukor Asset Management kan kami punya banyak portfolio manager. Nah bahkan portfolio manager untuk ekuitas ataukah portfolio manager untuk fixed income ya. Nah sebenarnya kerjaan si portfolio manager equity atau fixed income ini mereka lebih ke cari-cari produk atau cari-cari nama-nama emiten lah dimasukin portfolio. Tapi pekerjaan saya di atasnya, maksudnya di atasnya ini lebih ke menurut saya kalau saya lihat secara makro global atau makro regional, makro domestik, lebih menarik masuk ekuitas nih. Atau enggak lebih menarik masuk fixed income. Lebih ke situ sih. Lebih ke bener-bener aset alokasi ya, bukan ke level emiten satu-satu tuh. Nah selain itu, saya juga in charge untuk bikin riset tematis global. Nah itu apa aja sih sebenarnya? Nah kadang-kadang saya juga mengerilis report di Sukor itu terkait research tentang isu-isu global, geopolitik, policy, maksudnya public policy ya, bukan kepolisian. Terus kadang-kadang tentang global makro lah, lebih begitu sih. Sehari-harian itu banyak research, banyak baca, dan banyak lebih sebagai advisor sih ya bagi portfolio manager kami di Sukor Aset ya. Oke. Berarti emang sehari-hari nih ngomongin keuangan dan ngeliatin investasi klien-klien atau misalnya rata-rata ya klien-klien kali ya? Ya, maksudnya gimana ya Mbak? Sehari-hari berarti kayak lebih ke pokoknya making sure tadi kayak misalnya portofolio. Kalau di Sukor itu kan dia banyak nasabah juga. Apakah in touch langsung ke nasabah juga berarti? Saya sih jujurnya enggak ya. Karena memang tim investasi nggak langsung ke nasabah sendiri. Makanya kita punya tim sales ya. Kita punya tim sales dan tim investment specialist sebenarnya. Tapi kalau ada memang yang mau keep in touch sama kami langsung, boleh juga sih. Nanti kita akan caranya nanti kita akan share lah. Oke. Ya. Oke. Menarik banget. Jadi hari ini itu salah satu yang mau kita obrolin itu adalah tentang kalau di umur 20-an. Jadi aku kan sering banget in touch langsung sama kayak audiens di umur 20-an. Rata-rata tuh mereka tuh melihat kalau ngomongin finance dan keuangan itu tuh masih love-hate relationship. In a way kayak pasti semua orang mau ya kayak membangun financial yang secure atau jangka panjang dan lain-lain. Tapi hate-nya itu kayak mostly sebenarnya di umur 20-an kita tuh masih awam dan masih buta banget tentang finance. Jadi hari ini salah satu topik bahasan utamanya itu adalah sebenarnya how to build wealth in long term way. Sebenarnya kayak mulai mikirin finance tuh udah bukan cuma jangka pendek doang tapi jangka panjang gitu. Which leads to my first question juga pertanyaan pertama aku, mungkin untuk Mbak Astari sama Mas Fabian sendiri sebenarnya mendefinisikan kekayaan. Kalau kita ngomong kekayaan itu seperti apa sih? Dari saya dulu. Oke. Menurut saya definisi kekayaan nih di umur 20 ini bukan hanya uang yang kita miliki atau barang yang kita miliki atau yang terlihat gitu ya, tapi kalau menurut saya adalah kendalinya gitu ya. Mulai dari 20 itu kan akan long term, akan ke build dari lifestyle, keinginan itu dari umur 20-an gitu, mungkin dari pas kuliah gitu ya. Nah ini dari kendali di situ gitu, kendali untuk tidak
semuanya apa ya, mungkin kalau kaya di mata A adalah seperti ini gitu dengan yang dilihat seperti ini, atau uang yang dimiliki, atau lainnya mungkin berbeda-beda setiap orang. Tapi kalau buat saya di umur 20-an itu adalah kendalinya itu sendiri gitu loh, kendali untuk lifestyle atau sampai mana sih kita itu di tahap kaya gitu ya. Dan kalau umur 20 tahunan itu waktu itu saya kebanyakan menabung mungkin ya. Itu menurut saya di awal 20 tuh buat saya sih salah gitu. Jadinya mungkin lebih ke mulai investasi, karena kalau nabung kan ya segitu aja gitu. Kalau investasi kan bertumbuh gitu, berbunga terus, bertumbuh terus, ada bunganya, ada cuannya gitu. Jadi kalau buat saya kaya di umur 20 itu bisa kendali dengan lifestyle yang untuk ke nanti masih ada umur 30, 40 yang sudah di-build dari umur 20. Kemudian mulai investasi, dan itu memang benar-benar kayanya nggak hanya kaya memang hanya kendali untuk lifestyle ke depan, tapi memang kita udah build wealth juga dari dari kecil, itu membangun kebiasaan untuk investasi dan memupuk terus wealth-nya hingga long term. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari Mas Fabian, Ya. mau tambahin? Menurut saya itu bisa dibagi dalam 2 kategori untuk kekayaannya. Yang pertama itu dilihat dari sudut pandang profesional. Yang keduanya itu dilihat dari sudut pandang personal. Dari profesional itu sebenarnya bisa dihitung dengan secara kuantitatif ya. Kerja di mana, kekayaan di berapa. Tapi kan itu cuman one side of the picture gitu kan. Nah, yang keduanya itu personal. Relationship dengan orang tua gimana, relationship dengan teman-teman gimana. Dan menurut saya itu pertimbangan antara 2 kategori itu, profesional dan personal ini, itu bagi tiap orang itu beda ya. Dan sebenarnya itu kekayaan itu case by case sebenarnya untuk orang ya. Kalau suatu orang itu merasa itu mereka melihat relationship personal lebih penting dari profesional mereka, pertimbangannya kan lebih berat di dalam kategori personal ya. Nah, mereka kalau merasa udah tercapai di situ, ya kaya gitu kan. Dan menurut saya itu sangat case by case basis. Dan itu per orang itu nggak bisa dipertimbangkan dengan satu benchmark. Dan memang itu harus dilihat menurut saya dibagi 2 kategori itu. Gitu sih, Mbak. Oke. Lanjut kalau kita ngomongin tentang kekayaan. Salah satu ketika aku ngobrol sama teman-teman yang umur 30-an atau bahkan kayak kalau aku ketemu expert umur 30-an gitu ya, walaupun dia mungkin bukan expert keuangan, tapi misalnya ngomongin tentang karir atau apapun itu. Salah satu ketika kita ngebahas keuangan tuh sering banget mereka ngebahas kayak ini kesalahan tentang financial management aku atau kesalahan tentang keuangan aku di umur 20-an. Jadi seringnya itu bahkan aku ngeliatnya bahkan di Instagram orang-orang tuh sharing tentang kesalahan financial management atau financial planning mereka di umur 20-an. That's why aku mau tanya yang pertama, kalau dari POV mungkin lebih ke profesional dan expert, kenapa di umur 20-an itu sebenarnya fase krusial untuk membangun kekayaan? Dan yang kedua, sebenarnya biasanya tuh kesalahan apa sih yang sering dilakukan sama orang-orang di umur 20-an terkait finansial? Kalau di umur 20 memang krusial tadi karena semua di-build dari muda gitu ya, impactnya sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun ke depan. Tadi yang saya udah saya sampaikan bahwa waktu saya di awal 20-an itu kebanyakannya nabung gitu. Jadi duitnya ya ditabung, disisihkan, hanya disisihkan saja. Jadi uang dari orang tua waktu kuliah disisihkan untuk nanti mungkin saya mau beli handphone baru gitu, ya namanya lifestyle gitu, ada iPhone baru, saya mau beli iPhone baru, saya caranya ya saya menyisihkan uang dari orang tua gitu ya di awal 20-an karena belum kerja. Dan bahkan setelah bekerja pun juga menyisihkan untuk mau rewarding sesuatu, mau liburan saya mau sisihkan setiap bulan ini. Tapi ya itu saya merasa wah salah nih, harusnya kalau saya udah masukin tadi yang saya sisihkan tadi untuk investasi itu kan akan dapat cuannya lebih banyak gitu. Bahkan mungkin saya bisa cuannya aja tuh yang disisihin biarin aja, kemudian cuannya yang bisa mungkin
Apalagi kalau masuknya ke reksadana saham atau sahamnya sendiri gitu. Jadi itu mungkin cuannya akan lebih banyak, dan bahkan sampai sekarang kan juga produk investasi semakin banyak gitu ya. Tergantung kebutuhannya apa. Mungkin kalau untuk jangka pendek, untuk tahun depan saya mau beli handphone baru, atau tahun depan saya mau akhir tahun depan mau liburan kemana gitu kan. Kalau dulu saya tabung aja, setiap bulan saya sisih-sisihkan. Ya itu menurut saya kesalahan saya. Jadi setelah lama-lama mengenal investasi, mulai bekerja, apalagi di bank, oh ada investasi ternyata banyak. Oh itu saya nyesel ya, dulu kenapa nggak saya dari muda aja untuk lebih taruh uang yang saya sisihkan ini untuk investasi. Dan juga mungkin selain itu asuransi juga gitu ya. Asuransi ya mungkin kalau sudah bekerja ada asuransi dari kantor, tapi kan nggak semua teman-teman yang bekerja itu yang di financial institution atau institusi yang memang udah provide asuransi. Ada juga mungkin yang kerjanya kerja sendiri gitu. Nah itu jangan lupa sebelum investasi ya udah ada asuransi juga gitu. Nah itu sih kalau dari saya. Jadi yang udah mulai sekarang ini sudah mengenal investasi, jadi lebih ke diatur gitu sesuai dengan tujuan saya tuh investasinya mau apa mau buat liburan atau mau buat long term, mau beli rumah, itu akan beda-beda lagi gitu. Nah itu sih kalau dari saya. Oke. Dari Mas Fabian? Ya sebenarnya kekayaan itu benar-benar itu pondasinya itu pas kita masih semuda mungkin ya. Menurut saya itu bukan menurut saya sebenarnya, ini quote dari salah satu investor terkenal di dunia. Bahasa Inggrisnya sebenarnya itu time in the market is better than timing the market, ya kan? Nah, maksudnya itu apa tuh? Waktu di market, jadi jangka waktu di market lebih penting dari kita coba-coba cari peak atau top di market gitu loh. Timing the market ya. Nah menurut saya itu kalau itu benar, investasi secepat mungkin lebih bagus. Tapi kan saya juga mengerti. Kadang-kadang kan kalau kita juga pertama kali cari kerja, kan kita kan ada banyak biaya-biaya yang harus keluar ya. Dan menurut saya kita kan harus start small ya. Dan start small itu lumayan powerful. Kenapa? Kita kan secara lama-lama, karena memang kita udah ada mindset untuk investasi. Pas kita udah naik gaji, naik jabat, kita kan udah masih rutin tuh. Karena kita udah merasa itu investasi itu penting. Bagi orang yang memang mau reach a goal ya, untuk di dalam hidupan investasi mereka. Dan menurut saya itu mulai dari awal atau mulai secepat mungkin itu lebih baik. Karena memang again itu lebih ke terhadap psikolog ya. Orang-orang yang merasa ini penting nih untuk investasi. Walaupun mereka masih gajinya agak lumayan strict ya, masih banyak keluaran, dan developing habit kayak gitu menurut saya itu bagus sekali. Karena again time in the market itu lebih penting dari timing the market. Karena fluktuasi apapun yang kita menghadapi ya di 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi kan memang kita kan rutin tuh investnya. Walaupun market naik, walaupun market turun, kita tetap konsisten tuh. Dan menurut saya itu key untuk building wealth. Oke. Kalau dua hal yang aku tangkep tadi dari Mbak Astari sama Mas Fabian sebenarnya dari jawaban barusan, yang pertama adalah ketika ngomongin tadi investasi dan keuangan, salah satu yang penting tuh sebenarnya tadi tujuan keuangannya tuh mau apa tadi, kayak misalnya kalau next year mau beli HP baru atau berapa tahun lagi mau beli rumah baru, mungkin jadinya bisa kepikiran kayak investasi. Karena mungkin aku tarik sedikit, aku pun masih early 20s sebenarnya. Jadi kayak mungkin kalau aku dan teman-teman tuh kadang belum kepikiran investasi karena setelah kita sering ngobrol juga, karena kita nggak punya tujuan keuangan mungkin kadang kayak di umur 20-an tuh masih yang kayak live for tomorrow, ya kan? Jadi mungkin kayak kenapa kita juga belum terlalu melihat investasi ini urgent gitu. Dan salah satu yang aku tangkap dari Mas Fabian adalah sebenarnya priority. Yes, tadi kayak at the end of the day kita akan invest ketika we see it as priority. Bener. Dan kita akan jadiin itu priority kalau kita punya tujuan keuangan gitu. Nah, mungkin saya extend dikit ya, Mbak. Sebenarnya itu saya juga manusia ya. Pasti saya juga saya juga mau gaul sama teman-teman. Saya juga punya hobi lah. Dan hobi saya itu juga main golf lagi. Tidak murah gitu loh main golfnya.
Tapi kan maksud saya bukan di situ. Maksud saya bergaul nggak apa-apa. Tapi kan maksudnya per bulan itu harus ada budget ya. Kata budget itu sangat penting karena budget itu misalnya kita penghasilannya ya apa sih sekian gitu lah. Let's say 100 gitu lah. Nah dari 100 itu kita udah tahu mungkin karena kita masih muda banyak yang harus dibayar dan kita of course pas masih muda kan you'll never be in your 20s again kan. Ya teman-teman kita kan masih suka bergaul pas masih 20. Wah kita akhirnya dewasa nih udah bisa beli ini beli itu karena kita udah punya gaji nih. Of course exciting kan. Itu saya ngerti. Tapi mungkin ke depannya untuk bagi teman-teman yang memang belum kepikiran ke level sini, start when you're young ya. Develop habit ya. Habit itu sangat penting again ya. Mungkin budget itu dari 100 kita simpan lah misalnya 10-20% dan 80% yang remaining itu ya untuk bayar obligasi yang lain-lain gitu. Tapi mungkin ada sekian yang masih bisa dipakai sisanya untuk bergaul dan itu lebih menurut saya guilt free spending ya. Karena saya udah tahu 20% atau 10% ya up to you sudah ditempati ke akun investasi. Dan habit itu lama-lama pas gajinya naik, pas jabatannya naik, sudah merasa udah kayak habit. Karena saya udah tahu, oh ini harus investasi nih. It doesn't matter gaji saya di mana, jabatan saya apa, karena sudah jadi habit. Menurut saya di situ sih, Mbak. Kuncinya di situ sih. Oke. Ini menyambung ke pertanyaan aku selanjutnya. Jadi ketika kita ngomongin keuangan, pasti salah satu yang banyak dibahas juga adalah tentang lifestyle, tentang kayak gaya hidup tadi di umur 20-an soalnya pasti punya gaya hidupnya sendiri dan lain-lain gitu. Pertanyaan aku berarti mungkin lebih spesifik di ketika kita melihat kita mau planning keuangan di umur 20-an. Gimana caranya kita bisa mengatur boundaries supaya gaya hidup dan spending kita ini punya batas-batasnya sehingga tadi akhirnya kita bisa alokasi mana untuk kita spending dan mana untuk kita tabung dan investasi. Oke. Tadi menarik pertanyaannya. Saya agree banget sama yang Mas Fabian itu start small gitu ya untuk build start small benar-benar berapapun gaji kita, berapapun apapun jabatan kita karena kalau dari muda kita udah alokasiin gitu, kita sisihkan start small terus itu kita making habit gitu ya. Tapi kalau pembahasannya tadi Mbak bilang bagaimana cara sampai mana gitu ya limit untuk lifestyle-nya itu sampai mana. Nah, kalau dari saya pertama yang dilakuin itu adalah budgeting yang tadi Mas Fabian juga udah sampein. Dari budgeting itu kita tahu bahwa kita tuh sukanya apa. Jadi kita hari ini mungkin kita lihat berkaca kemarin gitu ya di bulan lalu kita budgeting apa aja sih sebenarnya pengeluaran kita. Oke, buat makan untuk di umur 20 tahun mungkin masih single atau mungkin beda lagi nanti kalau udah menikah ya umur 20 tahun tapi udah menikah atau 20 tahun sudah punya anak mungkin itu beda lagi. Mungkin kalau yang belum menikah baru bekerja kita buka gitu ya, kita list apa aja sih sebenarnya pengeluaran kita tuh apa aja dari makan, transport, terus kemudian ada hobi, ada lifestyle. Nah, kita jadi tahu nih hobi kita apa sih? Oh mungkin tadi Mas Fabian hobinya golf gitu, golf mahal nih ceritanya gitu ya. Terus mungkin saya hobinya lari gitu ya. Kemudian apa aja sih yang kira-kira dibutuhkan untuk memfulfill hobi kita itu gitu. Oh kalau golf ini ada equipmentnya apa? Oh kalau lari equipmentnya apa? Terus nah dari situ itu baru kita bisa limit. Kita butuh misalnya kalau saya butuh sepatu berapa 1 tahun mungkin sepatunya 1 ganti. Oh kalau ternyata belum rusak nggak usah ganti deh gitu. Nah itu mungkin dari situ lifestyle-nya bisa ke build gitu ya dari hobi itu atau mungkin hobinya lainnya traveling gitu. Apa aja sih travelingnya itu di budget itu apa aja list-listnya. Oh mungkin dari situ kita jadi bisa tahu nih diri kita itu seperti apa, cukup sampai di mana karena dikendali itu. Karena kalau tidak ada kendali ya mungkin saya mau ganti setiap ada brand baru atau edisi baru pasti saya pengen beli gitu. Nah dengan budgeting kita tahu penghasilan kita berapa, keinginan kita itu sampai mana.
dan di situ kita bisa ada kendali berapa yang kita harus limit atau kendalikan. Oke, stop sampai di situ aja. Mungkin kalau saya mungkin beda-beda. Tadi kalau Mas Fabian golf, mungkin ada golfer lain lagi yang lifestyle-nya lain lagi. Saya juga mungkin ada runner lain yang lifestyle-nya lain lagi. Tergantung juga dengan penghasilannya berapa. Kalau saya, di Bank Mandiri penghasilan saya sekian, saya lari ganti sepatu setahun sekali aja deh, gitu. Karena saya ada kebutuhan lain, mungkin saya harus sign up gym juga, atau saya harus punya baju lari lain juga, jadi equipment lain-lain. Nah, atau mungkin yang hobinya lain lagi gitu ya, olahraga lain, atau tadi saya bilang hobinya mungkin ada yang padel, mungkin olahraganya bisa dilihat juga kan berapa tuh kalau ikut reclub gitu berapa sebulan. Nah, itu mungkin bisa diatur tuh dari budgeting itu gitu. Nah, jangan lupa disisihkan untuk investasi tuh di awal. Jadi kita bisa invest juga, start from small, bikin habit untuk investasi terus sampai tua gitu. Jadi kalau udah ada habit kan sampai tua ya insya Allah bisa rutin gitu ya, investasinya rutin. Nah, kemudian juga lifestyle-nya juga kita bisa ngelihat diri kita itu sebenarnya seperti apa, dan kita bisa mengendalikan lifestyle-nya kita itu sampai di sini aja, itu udah cukup buat kita. Oke. Ada batasnya gitu. Ada batasnya. Oke. Kalau dari Mas Fabian? Ya 100% setuju ya. Akhir-akhirnya kan balik lagi kita ke budget. Dan menurut saya itu again budget itu penting. Dan dalam kata arti lain, kita nggak boleh pengeluaran kita lebih besar dari penghasilan kita. Itu tidak make sense ya kalau gitu ya. Nah, contohnya gimana? Mungkin di 1 bulan teman-teman kita itu merasa, kita makan mahal yuk, atau kita liburan kemana kayak gitu loh. Tapi memang secara budget kita udah selesai lah, ada habis lah budget kita. Nah, untuk membeli lifestyle itu lagi, karena kan budget kita sudah habis, itu kan harus ya pinjem kek dari mana gitu kan, artinya kan itu pengeluarannya lebih besar dari penghasilannya. Itu tidak make sense ya secara planning ya, especially kalau kita masih muda, karena ya begitu kita balik lagi tuh, itu kan habit ya kan, balik lagi ke habit. Daripada kita membuat habit yang baik, kita membuat habit yang buruk. Karena kita mengeluarkan dana lebih besar dari penghasilan kita. Daripada kita menginvestasi dana yang penghasilan kita kepada ya produk-produk apalah di market gitu. Again, kita balik lagi ke habit tuh. Kalau kita setiap kali kita mendapatkan penghasilan atau gaji gitu, tapi kita bahasa Inggrisnya live beyond our means. Jadi maksudnya pengeluaran lebih besar dari penghasilan, ya lama-lama tuh jadi habit. Dan habit itu ya balik lagi, kosakata yang kunci ya. Menurut saya itu habit ya. Kita harus membangun habit yang baik pas kita masih ya di 20s ya. Oke. Menarik. Ini tadi kan kita ngomongin nih, ada kayak beberapa hal, kayak tadi ada ngomongin budgeting, terus ada ngomongin priority, ada ngomongin habit juga gitu. Kalau kita ngomongin balik lagi fondasinya gitu, fondasi sebelum kita ngomongin tadi kayak investasi dan lanjutan-lanjutannya, kita ngomongin fondasi di umur 20-an. Selain tadi pertama setting target, tujuan keuangan, terus habis itu budgeting, terus habis itu setting priority dan habit. Ada lagi gak sih Mas dan Mbak? Kayak ada gak sih fondasi-fondasi penting lagi di umur 20-an tentang keuangan, atau mungkin kayak mindset utama gitu. Ya, mungkin saya bisa share dikit kali ya. Ini bukan lebih ke keuangan, tapi lebih ke self development. Secara profesional, saya pernah dapat advice ini. Kalau kerja di mana, ini ada 3 main point yang kita harus lihat lah. Yang pertama, itu gaji. Yang pertama. Yang kedua itu mentorship. Ya. Yang ketiga itu bahasa Inggrisnya trajectory. Maksudnya kita lihat gak di masa depan kita masih setia di perusahaan ini. Nah, kalau 2 dari 3 ini tercapai, kemungkinan besar itu di perusahaan yang bagus. Kalau 3 yang dicapai, ya di situ aja. Tapi maksudnya gini, lama-lama ya saya merasa itu yang daripada gaji ya. Karena gaji kan kalau punya skill set yang bagus,
gaji kan pasti datang. Jadi ya yang sisanya kan dua itu tuh, mentorship sama trajectory ya. Mentorship itu salah satu menurut saya advice yang saya benar-benar mau emphasis ya kalau kita masih di early 20s. Kenapa? Kan kita kan pas selesai kuliah masuk job pekerjaan yang pertama kan kita kan masih bingung-bingung ya. Sebenarnya itu ya saya tahu kan, misalnya contohnya saya mulai karir saya sebagai analis di Amerika ya dulu ya, sebagai analis equity ya, saham ya. Sejujurnya dulunya itu pas saya masuk kantor, saya secara gambaran besar tuh saya tahu itu kerjaan saya apa. Tapi kan day to day-nya gimana, cara mengeluarkan hasil itu gimana, cara melakukan riset itu gimana. Nah itu butuh mentorship kan. Bukan cuman cara mengeluarkan riset ya, cara mengeluarkan riset dengan baik dan yang punya insight yang bagus untuk para investor. Nah itu pertanyaan yang beda ya. Nah menurut saya itu butuh mentorship yang bagus. Ya nggak apa-apa gajinya kecil kan, baru masuk kan, baru masuk. Tapi kan yang benar-benar yang tidak yang invaluable lah. Itu cari mentor yang baik, dan mentor baik itu nggak banyak lah. Begitu bukan cuma orang yang pinter ya, orang yang bisa dilihat sebagai guru, yang mereka juga setia dengan mengajarkan kamu gitu ilmu mereka. Dan menurut saya itu salah satu poin yang menurut saya banyak anak-anak muda itu melupakan lah. Kan mereka kan I understand, semua kan orang kecil gaji gitu ya. Tapi at the end of the day itu gaji akan datang. Skill set lebih penting dulu lah. Kita harus build skill set dulu pas kita masih di early 20s sampai mid 20s, baru kita bisa berdiri sendiri lah, istilah kata ya. Dan menurut saya itu salah satu poin yang penting yang saya mau sampaikan sih. Aku kepo sedikit. Tadi kan yang poin kedua mentorship udah dijelasin. Yeah. Kalau tentang trajectory, kayaknya mungkin orang teman-teman umur 20-an lebih kepo, aku sendiri lebih kepo tadi kayak what does it mean by trajectory? Ya, gini. Trajectory itu menurut saya itu bantu seseorang di motivasi. Ya. Mentorship is one thing ya. Tapi kalau orang-orang merasa itu di perusahaan ini nggak bisa tahan lama, nggak bisa, mungkin in other words, ini saya nggak mungkin jadi direktur nih perusahaan ini. Nah, even though mentornya bagus, kan nggak ada motivasi tuh, nggak ada motivasi belajar, meskipun mentornya bagus. Itu ada kombinasi dua-duanya ya. Soalnya kan, even though mentornya bagus, tapi kamu sendiri nggak mau serap pelajarannya ya. Itu kan at the end of the day menurut saya itu juga hopeless ya. Ada lumayan tidak ada gunanya ya. Dan menurut saya itu ya salah satu hal yang harus diperhatikan lah. Dan harus tiap hari dipikirkan gitu. Yep. Apakah saya merasa tiap hari ini saya bermotivasi untuk kerja? Apakah saya bermotivasi untuk tetap di bidang ini? Karena kan at the end of the day ini kan your career kan. Ya karir itu memang untuk menghasilkan status ekonomik ya, untuk bergaji dan lain-lain. Tapi kan untuk demi orang yang benar-benar mau berkarya dengan substansi kali ya, dibilang ya, lebih feel like you are doing something for yourself. Itu harus ada motivasi lah dalam kerja. Oke. Mungkin kalau dari Mbak Astari ada mau tambahin terkait poin ini? Tadi yang Mas Fabian sampaikan, self development itu penting banget gitu ya, karena kalau di kantor benar juga nggak semua kantor itu gaji is one thing, nggak semua kantor itu memberikan sesuatu yang di luar gaji itu yang memang membuat kita develop untuk kedepannya gitu, baik karir maupun yang mentorship tadi, psikologis juga gitu. Bagaimana nanti kan kita mungkin sekarang masih posisinya di bawah. Kalau dari muda memang atasannya hierarkinya tinggi, harus begini gini nanti bisa kebawa ke depannya gitu. Karena
bos kita kan nggak bisa memilih bos gitu. Kita masuk ke dalam satu institusi, kita waktu diwawancara, oh ya diterima, alhamdulillah dapat gaji sekian sesuai. Tapi sewaktu di dalam company tersebut kita tidak bisa memilih bos kita gitu. Kita tidak bisa memilih atasan kita. Bisa baik, bisa tidak. Ada juga yang toksik. Ini bagaimana kita menyerap itu semua gitu ya. Nah, untuk self development sendiri mungkin kalau tidak bisa dapat dari atasan kita, atau mungkin kalau yang dapat alhamdulillah ya, kita mungkin bisa melihat dari tambahan, misalkan kita memperkaya diri kita dari mungkin ikut podcast atau ikut sekarang kan macam-macam gitu ya. Mungkin kalau dari untuk investasi mungkin dari suatu sekuritas atau dari aset manajemen ada seperti tadi ada kayak podcast atau apa, itu kan ilmu baru untuk development kita buat ke depan. Mungkin di kantor, misalnya saya di Bank Mandiri, alhamdulillah saya di bagian investasi. Mungkin teman-teman yang bukan di bagian investasi tapi pingin juga punya self development ke depan atau habit ke depan untuk investasi, mungkin bisa nambah-nambah sendiri gitu. Karena kan kita tidak semua di bidangnya, yang walaupun di Bank Mandiri ada yang bagian lain yang tidak di investasi, tapi saya pengen investasi gimana ya? Saya ke ini deh, ke Sukor. Mungkin di Sukor itu ada podcast, jadi bisa memperkaya diri, menambah wawasan untuk ini lain gitu ya, untuk investasi mungkin dari podcastnya Sukor nih, atau podcast lain, sekuritas lain. Bagaimana caranya untuk mulai investasi di reksadana, start small itu gimana, atau mungkin lewat sekuritas, mau beli equity, apa aja sih emitennya banyak, apa aja sih yang cocok, itu mulai dengerin mungkin YouTube, podcast, macam-macam gitu. Ini sekarang sih alhamdulillah banget banyak banget ya source gitu ya untuk self development gitu. Karena kalau di kantor nggak semua bisa dapat juga. Mungkin bosnya bagaimana, mungkin divisinya juga beda. Mungkin kalau di Sukor semuanya aset gitu ya, mengenai investasi gitu, aset management, jadi memang pure investasi. Kalau saya di Bank Mandiri sangat diverse gitu ya. Untung alhamdulillah saya di investasi partnya, tapi teman-teman yang lain, saya nggak dapat insight tentang investasi, untuk mungkin mengatur keuangan. Kita cari deh di platform lain gitu. Jadi kita nggak hanya dari kantor untuk memperkaya diri, itu self development bisa cari-cari, apalagi mumpung masih 20-an nih, belum masih banyak, mungkin masih banyak waktu. Mungkin kalau yang anaknya banyak gitu, udah menikah, punya anak 2, 3, dari abis pulang kantor langsung ngurus anak, urus rumah tangga, mungkin itu aja. Teman-teman saya banyak yang lagi di mobil itu sambil dengerin, sambil olahraga pagi, lari sambil dengerin podcast gitu. Jadi tuh mengatur waktu yang baik untuk self development kita, karena kita tidak dapat hanya dari kantor itu sih. Oke. Nextnya menurut aku salah satu poin yang paling penting adalah ketika ngomongin keuangan, mungkin tentang balance. Karena banyak juga, ini sering banget aku lihat konten-konten gitu ngebahas tentang ini, perdebatan kayak kadang mereka tuh kayak bingung ketika balik lagi, kadang kan di umur 20-an kita hipotesisnya keuangannya juga kadang terbatas. Dan kadang salah satu perdebatannya adalah gimana caranya mereka bisa balance antara live for today, jadi kayak uang yang mereka pakai tuh untuk kayak tadi balik lagi ya, umur 20 gak datang 2 kali gitu, live for today, sama kayak tapi juga bisa siapin untuk masa depannya gitu. Kayak mungkin kalau dari lebih ke personally, dan mungkin boleh ditambah juga dari expert POV, kayak how to find the balance. Sebenarnya gini, itu kita balik lagi sebenarnya ya, itu ke budget lagi. Setiap orang itu nggak punya, sebenarnya itu benchmark itu ada, tapi itu sangat case by case basis. Kenapa? Kan kita kan manusia itu kan punya goal yang berbeda-beda ya. Dan akhirnya kan kamu sendiri tahu goalnya seperti itu apa ke depannya. Antara mau misalnya let's say life goalnya mau beli rumah di mana, atau mungkin ke depannya mau ada keluarga di mana, apa kayak gitu, whatever the goal is lah pokoknya. Dan menurut saya itu hal itu harus clear, dan ketika itu sudah clear, itu sudah bisa membantu kita dalam sehari-harian untuk budgeting. Nah, perasaan saya di situ ya. Karena contohnya untuk saya ya,
Eh, Kedepannya saya memang mau membahagiakan orang tua saya, seperti kayak gitu. Saya juga mau beli rumah, saya mau beli mobil kesukaan saya, sangat trivial lah. Tapi kan menurut saya karena saya udah punya goal ya ke depannya, saya udah bisa membuat budget untuk hari ini. Ya saya juga nggak mungkin 100% gaji saya masukin investasi, itu juga tidak make sense juga ya. Karena saya juga harus bayar ya beberapa obligasi-obligasi saya juga ya. Tapi saya juga punya teman-teman yang memang sampai sekarang masih mau gaul. Dan saya juga sebagai manusia juga mau gaul gitu. Tapi karena kita sudah punya goal ke depan yang udah clear, kita bisa menggunakan goal itu untuk bikin keputusan hari ini. Dengan secara budget. Kita balik lagi ke budget gitu. Makanya saya udah di podcast ini gunakan kata budget berapa kali ya. Nah, harus ada counter tuh di bawah. Ya, tapi hal budget itu penting. Dari dua yang penting itu budget sama habit gitu tuh. Itu sangat penting menurut saya. Dan ketika kita udah punya goal ke depannya, budget dan budget dan si habit ini makin jelas lah. Dan menurut saya itu hal yang terpenting lah. Kalau dari Mbak Astari? Oh, dari saya tadi budget, habit, ya itu dua yang penting. Sama ini tadi untuk kendali gitu ya, kendali diri sendiri. Untuk karena kalau ngomongin balance, wah itu nggak ada batasnya tuh, nggak akan balance tuh, karena keinginan pasti kan banyak banget gitu. Lifestyle semakin hari, buka restoran di sini, cobain cafe ini, apalagi yang seneng ngopi gitu ya. Saya seneng ngopi, ada cafe baru buka nih di Gunawarman, saya udah tiap hari ke situ. Terus tapi sama satu titik, kenapa tiap hari ya ke sini ya? Apakah saya butuh? Kan sekali udah, 2 kali udah nyoba gitu ya. Mungkin nanti aja kali bulan-bulan lagi gitu, karena ini lagi hype. Jadi setiap hari ada tawaran, ada ajakan ngopi yuk gitu. Nah itu gimana kita bisa mengendalikan nih ajakan setiap hari ada aja nih, ngopi lah, pedal lah, lari di sini, habis lari pasti ngopi. Dan nggak hanya kopi satu, pasti nanti ada croissantnya, ada apanya lain-lainnya lagi. Nah itu priority gitu. Prioritinya di sini kan sebenarnya mau ketemu temen atau mau olahraganya kan gitu. Jadinya di sini kita udah set priority, tujuannya saya hari ini pergi kemana? Oh, saya mau ketemu teman saya nih mau curhat gitu. Atau saya mau lari, abis ini kan saya tujuannya lari gitu. Tapi di sini ada ajakannya yang lain gitu, jadi itu kan akan keluar uang yang mungkin tidak sesuai budget. Nah ini gimana caranya kita mengendalikan diri sesuai dengan tujuan hari itu apa, supaya tidak lewat dari budget yang sudah dibuat di awal gitu. Kita udah ada budget, mungkin budget untuk lifestyle sekian, dari apa gaji kita, budget untuk lifestyle sekian, investasi sekian. Nah dari budget ini kan memang lifestyle banyak banget nih berdatangan, besok ada padel, besok ada apa-apa macam-macam gitu. Nah itu kan takutnya lebih dari yang budget yang udah kita siapkan. Nah ini skala prioritas, di sini skala prioritas dibutuhkan. Jadi emang psikologi uang tuh memang dibutuhkan di sini, psikologi diri sendiri untuk mengendalikan. Nggak mengikuti semua lifestyle atau semua ya kita tetap harus, oh teman kita mau curhat kok gitu, masa kita nggak dengerin, mau ketemu ya mungkin ketemunya nggak harus di cafe yang mahal itu mungkin, atau mungkin abis olahraga ya udah tujuannya olahraga, abis itu ya pulang, ngopinya mungkin bikin aja di rumah gitu, karena kan nanti satu kopi tapi nanti akhirnya jadi makan, beli ini beli itu karena kepingin gitu. Nah jadi menurut saya di sini adalah mengendalikan gitu ya, kendalikan untuk lifestyle. Nah ini memang kendali ini nggak ada patokannya, benchmarknya, karena beda-beda. Mungkin kalau saya di sini satu kopi satu croissant cukup gitu, mungkin temen yang lain oh nggak, saya harus big breakfast. Oh teman saya yang lain lagi. Nah ini balik lagi ke budget yang sudah kita set di awal tadi untuk bisa mengendalikan semua keinginan kita. Gitu sih.
Aku ada quick question tambahan. Tadi kan kita salah satu yang kita bahas adalah budgeting dan itu sangat dekat asosiasinya dengan habit. Mungkin kayak aku mau tanya POV personal sekarang. Kayak ada nggak sih habit personally yang memang Mas Fabian sama Mbak Astari tuh pakai sehari-hari? Kayak kan kadang-kadang tuh aku juga suka baca konten-konten orang-orang suka sharing. Ada yang kayak mereka tipikal yang budgetingnya itu misalnya pakai Google Sheet lah. Ada yang kayak rekeningnya dipisah lah. Ada yang emang budgetnya dibikin daily. Pokoknya kalau daily budgetnya udah pol segini ya udah nggak boleh spending lagi. Atau misalnya ada yang personal dipakai nggak sih Mas? Ya untuk saya sih, saya punya beberapa rekening ya. Dan menurut saya itu budgeting ke rekening itu sangat powerful. Kenapa kan itu membuat kayak mental barrier lah. Dan memang kalau dari budget dari rekening ini sudah habis, ya sudah gitu loh. Memang mungkin ya bagi orang-orang itu kan cara-cara beda-beda ya. Tapi menurut saya itu hard stopnya itu paling efektif bagi saya. Karena secara nomor kan buka rekening kan udah tahu tuh berapa sisanya atau saya spendingnya hari ini seberapa. Dan menurut saya itu hard stop kayak gitu sangat efektif ya. Okay. Karena mentally itu bisa dilihat tuh angkanya gitu. Karena saya kalau pribadi sih saya nggak pakai Google Sheet dan segala macam itulah. Tapi secara mental accountingnya itu ada. Dan menurut saya itu mungkin bagi orang yang mau mulai dulu ya silakan sih pakai Google Sheet kalau mereka merasa lebih nyaman ya. Duitnya kemana dan segala macam gitu kan bagus ya kalau pakai Google Sheet. Tapi kan lama-lama kan menurut saya juga makan waktu ya, gitu-gitu ya. Jadi as long as saya mental accountingnya masih jalan dan saya bisa lihat dalam secara angka di dalam satu rekening itu sisanya berapa, menurut saya itu udah cukup efektif. Oke. Kalau dari Mbak Astari? Kalau saya nggak misahin rekening sih. Memang di awalnya itu saya bikin budgeting di Excel gitu ya. Mungkin setiap awal tahun gitu. Nah kira-kira jadi udah tahu sebulan ini atau sehari ini saya udah spending apa aja, makannya di mana. Oh kalau hari ini mungkin terlalu banyak, besok yang biasa-biasa aja gitu. Jadi udah di ini aja sendiri sih, udah di pikiran sendiri gitu. Jadi budgetingnya di awal, udah tahu ini tuh segini buat spending untuk makan, hobi segini. Nah kalau hari ini saya kira-kira lebih dari yang budget saya, berarti besok saya lebih berhemat gitu. Nah kalau misalnya untuk untuk pembelian barang, kalau tadi kan lifestyle untuk makan, minum gitu, untuk olahraga, mungkin pembelian barang, saya biasanya sih dari cuan-cuannya investasi gitu ya. Jadi pokoknya nggak dipakai. Nah cuannya itu yang biasanya saya pakai buat hal-hal yang tersier gitu, keinginan-keinginan. Atau mungkin juga investasinya kan saya bagi-bagi gitu, ada yang di reksadana, ada yang di surat berharga negara gitu, ada primary bonds gitu. Jadinya kalau yang primary bonds kan ada imbal hasilnya yang berkala. Nah ini biasanya saya nih tahu nih bulan ini dapat segini akan buat beli ini gitu. Jadi kalau hari ini saya mau bulan ini saya mau spendingnya agak banyak kan, mau makan yang mewah, atau mau akhir bulan mau olahraga mau tahun baruan kemana liburan gitu. Nah itu memang udah dikumpulin dari imbal hasilnya investasi. Jadi saya nggak pakai yang pokoknya atau yang udah saya tabungannya itu gitu sih. Oke. Ini kan tadi kita udah ngomongin nih fondasi keuangan di umur 20-an. Which tadi kita udah bahas juga banyak mention tentang investasi. Nah nextnya aku mau masuk spesifik tentang pembahasan investasi. Salah satu ketika misalnya terutama mungkin anak-anak umur 20-an ya, ketika dengar investasi banyak yang mikir itu tuh jalur cepat atau jalur ekspres untuk menjadi kaya gitu. Nah mungkin yang aku mau coba tanyakan dan bahas adalah gimana sih caranya kita tuh memandang investasi sebenarnya. Seharusnya tuh gimana kita memandang investasi as in kalau yang sebenarnya aku banyak baca dan pelajari kan itu tuh not necessarily benar-benar yang kayak ekspres atau jalan cepat, tapi sebenarnya itu tuh sebagai alat membangun kekayaan jangka panjang. Gimana sih cara pandang kita seharusnya terhadap investasi? Ya,
Kalau orang-orang itu merasa itu investasi itu get rich quick, itu bukan investasi, itu judi ya. Itu judi ya, jujurnya ya. Tapi cara mengakumulasi kekayaan itu sebenarnya proses yang long term, tapi proses yang harus konsisten. Makanya orang-orang sebenarnya itu cara untuk, dan menurut saya orang-orang itu gak bisa accept itu. Gak bisa accept fakta bahwa sebenarnya itu investasi itu strategi long term. Tapi strategi long term yang hampir, saya nggak mau bilang 100% ya, di dunia itu nggak ada yang 100%. Tapi dengan probabilitas yang tinggi, strategi yang memang make it works gitu loh. Bener-bener itu make sense gitu kan. Tapi memang orang-orang merasa itu, mereka nggak bisa accept itu terlalu lama gitu. Oleh karena itu, orang-orang ada deviasinya lah. Males investasi lama banget. Jadi ketika mereka lihat, ada saham yang loncat 40% dalam hari, ngapain investasi? Makanya gini-ginian aja. Tapi kan kita lihat ya, kalau kita ambil kayak sample size yang gede ya, kita lihat 100 saham yang loncat bener 40%, paling satu dari 100-nya. Bisa gak bener-beneran pilih yang bener di hari yang tepat? Wah itu mah kalau bisa sih semua kaya ya. Kalau bisa sih semua kaya ya. Dan menurut saya itu ya, kalau kita masih muda ya, di usia 20-an segala macam. Dan menurut saya itu again, consistency is key. Jadi itu kita mulai kecil-kecil dulu. Dan I understand kalau masih muda itu gajinya nggak besar ya. Tapi again, kita balik lagi. We're going back to habit, we're going back to budget ya. The most important key lah. Pas kita masih di 20-an, yes investasi, tapi nomor 2 tuh, character building. Character and skill set building. Karena ketika kita udah merasa udah kompeten dengan karyanya kita sendiri ya, duitnya datang, gajinya datang. Dan kalau kita udah ada habit untuk investasi, itu grow-nya eksponensial ya. Karena ya limit kita sudah lebih besar. Dan fokusnya harus long term, fokusnya harus sistematis, fokusnya harus konsisten. Kalau udah merasa 3 hal itu tidak, menurut seorang itu tidak, mereka bisa accept, forget it lah. Itu bukan investasi, itu judi. Okay. Dari Mbak Astari mungkin tambahin? Agree sama Mas Fabian, investasi itu bukan jalan pintas gitu ya Mbak ya. Investasi itu adalah, kalau menurut saya itu kendaraan. Kendaraan dengan konsisten dan waktu gitu. Jadi kalau jalan pintas ya judi sih, bener sih gitu. Kalau misalnya investasi ya kita menganalogikannya kendaraan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi memang takes time gitu, butuh waktu yang lama, konsisten. Kemudian juga mungkin di investasi ini sepertinya saya kurang tepat. Jadi ada coba-cobanya gitu. Kayak kendaraan juga. Misalnya kita mau pergi ke suatu tujuan, kita pilih nih mau naik apa, naik mobil pribadi atau naik bis atau naik motor. Mungkin pertama sampai tujuan ini coba naik motor deh, kayaknya lebih cepat sampai. Tapi ternyata too risky gitu, karena kalau mau ngebut dengan motor ini juga ya risky juga gitu, bisa kecelakaan apa. Mungkin nggak deh, saya mau pelan-pelan aja, ternyata saya naik bis aja walaupun rame-rame tapi sepertinya lebih murah, lebih safety. Nah jadi untuk memilih kendaraannya pun ini mungkin coba-coba gitu. Jadi kalau hanya di umur 20 ini untuk memulai, saran saya coba aja dulu, start from small, coba aja dulu, nggak usah takut. Kalau mau coba 100.000 pun silahkan coba dulu 100.000, pilih yang mana. Saya kayaknya reksadana pasar uang dulu, atau saya apa dulu gitu, yang start from small gitu. Tadi saya bilang kendaraan gitu, naik bis dulu. Ternyata pas naik bis, aduh lama ya, banyak berhenti nih ternyata. Kayak kira-kira udah bisa nih naik mobil gitu. Ini mobil paling enak, paling cepat ini. Tapi ternyata macet, ubah lagi. Lain lagi. Nah itu jadi memang trial errornya di awal di umur 20-an ini mungkin banyak, sampai kita in certain of time saya lebih cocok ini. Nanti market
seperti ini berubah lagi. Jadi memang investasi ini cukup volatile, dari marketnya volatile, dan dari kitanya juga mungkin harus fleksibel juga ngikutin risk profile kita. Takut juga dong kita udah jadi kendaraan, kita mau yang paling cepat, ternyata kita tidak siap dengan risiko investasi tersebut. Atau tadi sahamnya anjlok, kan kita tadi seperti yang Mas Fabian bilang, dari beberapa emiten kita emang bisa pas gitu ngambil emiten yang tepat. Nanti ternyata saham tersebut yang dipilih anjlok, malah stres, investasi di muda malah bikin stres, nanti malah kapok gitu ya kalau investasi itu jadi jalan pintas. Jadi menurut saya investasi adalah kendaraan, dan memang bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, risk profile kita seperti apa, dan tujuan kita apa, dan start from small, making habit about investasi tersebut, dan mulai sekarang gitu. Sekarang mau 100.000 cobain dulu gitu, karena sekarang juga belum tuh langsung mulus gitu ya. Jadi ya start now from the small. Oke. Ini mungkin karena kita lagi mendalami investasi sedikit, aku mau coba gali lebih dalam lagi. Mungkin tadi aku mau coba bertanya mungkin terutama ke Mas Fabian, kayak confirming tadi kan ada mention kayak ternyata reksadana itu ada reksadana pasar uang, atau ternyata ada reksadana lain ya, berarti aku assume ya. Kayak untuk for beginner, sebenarnya reksadana itu ada apa aja sih? Kayak tadi ada pilihan-pilihannya tuh apa aja? Ya, kita ngomongin di pasar Indonesia ya. Yang paling resiko yang jadinya kita mulai dari resiko yang paling kecil ke resiko paling besar. Resiko paling kecil itu money market, atau bisa dibilang itu deposito. Saya juga mau kasih ekspektasi berapa itu secara rata-rata itu yieldnya seberapa sih gitu loh. Kalau kita lihat 3 tahun ke belakang ya, pasar kalau money market ini mungkin di 4%-an ya. 4% sampai 4,5%. Jadi kita naik lagi nih di resikonya. Kita mainnya di corporate bond, atau enggak bener bond lah. Itu di pendapatan tetap. Ya. Itu termasuk obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Itu yieldnya agak lebih besar lagi sedikit, tapi resikonya ada, ya. lebih meningkat sedikit. Kita naik lagi di atasnya, itu reksadana campuran. Nah, campuran itu apa? Campuran obligasi dan saham. Jadi kita untuk bagi portfolio manager yang untuk manage reksadana itu, mereka bisa main di dua-duanya, obligasi dan di saham. Tapi kemana memang campuran, resikonya kan bisa dirata-ratain lah ya. Yang paling berisiko, dia paling atas itu saham. Nah, sebenarnya itu setiap produk itu untuk siapa sih? Nah, itu lebih penting kan menurut saya kan. Itu ada 2 kriteria, jangka waktu rencana investasi dan resiko, profil resiko ya. Menurut saya relatif masih banyak waktu lah untuk investasi ya. Dan saya juga memang mungkin karena juga saya seluruh karir saya sampai sekarang itu di finance ya. Jadi untuk di investasi, saya ambil resiko nggak apa-apa sih. Ya saya memang untuk profil saya adalah suatu orang yang bisa masuk di reksadana ekuitas saham. Tapi mungkin yang orang yang jangka yang nggak terlalu panjang, mungkin kayak ibu saya ya, yang jangkanya nggak sepanjang saya dan tidak mau ambil resiko yang lebih besar, mungkin dia bisa mainnya di reksadana obligasi. Tapi untuk bagi orang yang bener-bener mereka udah nggak bisa ambil resiko dan mereka jangka waktu, ya maybe jangka waktu panjang tapi bener-bener nggak suka resiko sama sekali, mainnya di money market aja. Dan menurut saya itu itu yang paling penting, ekspektasinya bener, sudah tahu profil resiko di mana. Dan ketiga, arguably yang paling penting, jangka waktu investasi berapa? Semakin tinggi semakin besar atau panjang jangka waktu investasinya, berarti sebenarnya rekomendasinya adalah ambil yang resikonya lebih resiko, ya sebenarnya resiko. Karena kan sebenarnya gini, fluktuasi per aset kelas ya, aset kelas maksudnya saham, obligasi, money market gitu-gitu kan.
Sebenarnya kan kalau kita lihat di jangka waktu panjang kan naik semuanya, ya kan? Karena kan itu bertumbuh dengan pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Market itu proxy ke ekonomi ya. Kalau ekonominya jalan, ya market juga jalan. Kecuali market ekonomi kita hancur ya. Tapi itu nggak mungkin. Itu seharusnya tidak probabilitasnya sangat rendah lah. Kalau kita merasa itu Indonesia makin maju ke depannya, ekonomi terus berjalan, market itu pasti mengikuti pertumbuhan ekonomi. Tapi mungkin dengan kata lain tuh percepatan pertumbuhannya lah. Itu paling cepat kalau kita lihat di jangka panjang, paling besar ekspektasi pertumbuhan itu di saham. Tapi saham itu ada kalau kita lihat jangka pendek volatilitas kan, naik turunnya. Kalau teman-teman merasa itu kalau lihat di dalam portfolio itu nggak suka minus 5% dalam satu hari, minus 12%, saran saya itu mungkin mainnya lebih di campurannya. Tapi kalau saya udah pernah lihat market turun 20% ya udah gitu. Karena memang jangka waktu saya juga panjang kan. Kalau kita lihat kalau kita lihat apa sih chart IHSG maupun S&P 500 yang di US, kita lihat di jangka panjang kan naik aja kok. Ya mungkin kalau lihat di jangka pendek kan pasti kayak gini-gini ya. Tapi kan again, ekonomi kan kalau kita memang masih optimistik kan naik, ya saham naik juga. Tapi pasti ada gini-gininya, goncang-gancingnya lah di jangka pendeknya. Oke, kalau sedikit tentang risk profile, kita tuh bisa mendefinisikan diri kita tuh, satu aku mau tanya risk profile itu tingkatannya biasanya seperti apa, dan dua kita bisa mendefinisikan diri kita di risk profile yang seperti apa tuh gimana? Jadi sebenarnya bisa dilihat dari secara kuantitatif dan di kualitatif. Secara kuantitatif itu lebih simple sih. Orang-orang yang mempunyai gaji lebih besar, mereka bisa terima resiko lebih besar. Karena memang disposable income mereka lebih besar ya. Obligasi pribadi mereka kan nggak terlalu besar karena memang penghasilan mereka lebih besar. Tapi juga ada memang orang-orang penghasilan besar, tapi mereka nggak suka aja secara psikolog mereka liatin kayak turun naik turun gitu. Terutama yang memang orang yang bukan di profesi investasi ya. Mereka lihat seperti kayak gini kan mereka nggak tahu ekspektasinya di mana gitu. Dan mereka merasa itu masih belum mengerti lah. Kok bisa sih naik turun kayak gini kan siapa yang jual siapa yang beli gitu. Jadi bingung. Nah, yang terutama kalau masih muda ya, saya saran yang masih mau get into it, kalau memang jangka waktunya masih panjang, main saham aja nggak apa-apa. Kalau memang merasa itu pertumbuhan ekonomi masih jalan ke depannya, aman-aman aja. Tapi jangan khawatir ya, pasti di jangka pendek masih ada gini-gini, goncang-gancing masih ada ya. Tapi again, kalau mau lihat profil resiko, itu kalau memang mau lihat secara kuantitatif, itu lebih ke status perekonomiannya lah. Kalau penghasilan lebih besar, kan bisa terima resiko lebih besar. Karena memang ada ada porsi dari gajinya yang disimpan lah, ya. Jadi fund emergency lah gitu loh. Dan untuk dari secara kualitatif itu lebih dari perasaan orang lah. Lihat volatilitas gitu bisa telan nggak? Dan itu mungkin harus dicoba dulu. Harus dicoba dulu. Kita nggak bisa lihat dari secara simulasi lah. Harus beneran invest dulu. Karena kan duit saya sendiri yang masuk gitu. Ya secara psikolog kan udah ada perasaan lah. Dan menurut saya kalau udah coba dan merasa bisa telan volatilitas seperti kayak gitu dan punya jangka panjang untuk investasi, menurut saya masuk ke lebih beresiko. Oke. Berarti tadi urutannya adalah pertama deposito dari yang paling money market lah. Money market ya / deposito. Money market, terus yang kedua obligasi dulu. Baru campuran obligasi dan saham, baru yang paling atas itu saham, resiko saham. Nah, mungkin saya bisa pecahin lagi ya. Obligasi itu bisa obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Obligasi pemerintah itu relatif lebih rendah resikonya dibanding obligasi korporasi. Karena obligasi korporasi ada istilahnya itu credit rating. Setiap perusahaan itu beda kan. Ada perusahaan yang lebih lancar, ada perusahaan yang nggak terlalu lancar. Tapi kalau pemerintah kan bisa
mengeluarkan duit sendiri ya, karena kan ada dari perpajakan dan segala macam. Tapi memang karena ada resiko kredit ini, rata-rata itu obligasi korporasi lebih beresiko daripada obligasi pemerintah. Jadi kadang-kadang ada fund yang fund reksadana obligasi memang fokusnya di korporasi, ada yang fokusnya di pemerintah. Tapi ada juga yang again di mix. Itu lebih ke pilihan aja sih sebenarnya. Oke. Dan di Sukor itu berarti ada dari obligasi campuran sampai saham. Ada semuanya. Ada semuanya. Ada semuanya. Tentu ada semuanya. Oke, menarik. Oke. Menurut aku obrolan hari ini udah seru banget dan ini detail banget jujur. Tapi menurutku nanti kalau lebih lengkapnya teman-teman mau belajar banyak tentang saham, tentang tadi ya tentang reksadana dan lain-lain tentang investasi, teman-teman bisa join ke Sukor Wave. Jadi Sukor Wave itu platform komunitasnya dari Sukor Asset Management. Kebetulan In Our Twenties juga salah satu komunitas utama yang tergabung di Sukor Wave. Di sana kita juga sering bikin artikel, setiap bulan juga kita bikin kelas-kelas online, salah satunya tentang bahas investasi juga, tentang keuangan juga. Jadi teman-teman kalau mau tanya lebih banyak nanti mungkin bisa tanya di sana juga. Bisa mungkin salah satunya kita bikin sesi khusus eksklusif sama Mas Fabian boleh ya? Boleh ya. Nah, kalau ada banyak yang minat boleh. Boleh ya. Oke. Terakhir sih kita bikin khusus platform Sukor Wave doang sebelum di Festival of Twenties itu ada 70 orang yang ikut lumayan dan itu stay selama 2 jam. Jadi mungkin next nanti kita sesekali undang juga. Tapi anyway, thank you banget Mas Fabian dan Mbak Astari, hari ini obrolannya udah banyak banget. Aku sendiri pribadi sebagai early 20s belajar banyak. Mungkin sebelum kita tutup kira-kira terakhir kalau ada pesan gitu ya spesifik tentang keuangan, tentang finance dari Mbak Astari sama Mas Fabian, apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman 20s gitu yang mostly lebih muda gitu dari Mbak Astari sama Mas Fabian? Oke, kalau dari saya start from now.